Ya, jadi yang mana manfaat bunyi pantul ya. Jadi bunyi itu sendiri, ini misalkan dinding ya. Dinding, kalau ada bunyi ya, ada bunyi, ada bunyi ke sini, bunyi itu bisa mantul ya. Bisa pantul. Jadi kalau ada bunyi ke sini bisa mantul. Nah, itu bisa itu bisa bermanfaat juga nih. Contohnya apa? Nah, contohnya pada laba-laba ya. Oh, laba-laba nih. Laba-laba itu menggunakan sistem semacam sonar ya, ekokolasi atau apa. Jadi dia menggunakan apa? Mengeluarkan bunyi-bunyian, nanti kalau kena mangsanya, serangga-serangga kecil itu, nah akan gelombangnya akan mantul balik ke kelelawar, sehingga si kelelawar tahu posisi dari mangsanya serta jaraknya dari mangsanya gitu. Jadi yang nomor tiga, mengukur jarak antara dua tempat, iya ya. Iya, buktinya digunakan kelawar ya. Manusia juga bisa gunakan gitu. Untuk mengukur kedalaman laut. Iya, jelas lagi. Jelas ya, ini kalau laut, kemudian ada kapal selam ini. Wah, kalau ini permukaan laut, kapal selam mengeluarkan bunyi-bunyian nih. Wah, terus akan mantul bunyi-bunyiannya. Nah, terus dari mana kapal selamnya tahu kedalaman lautnya? Iya, kecepatan aja ya. Lihat, kan bunyi itu gelombang. Gelombang itu punya kecepatan. Misalkan kecepatannya 340 meter per sekon. Kalau bolak-balik aja perlu 2 detik, 2 sekon, berarti ya udah tinggal waktunya dibagi 2, berarti untuk kesininya perlu 1 sekon, baliknya 1 sekon. Berarti kedalamannya sama dengan berapa? Ya udah 340 dikali 1 sekon, 340 meter. Nah, bahkan prinsip kapal selam ini juga bisa digunakan kapal selam untuk menentukan posisi lawannya ya kalau pertempuran ya. Jadi kalau pengen tahu musuhnya jaraknya berapa, dia kirim aja suara. Nanti kan mantul lagi nih. Dia bisa tahu posisi musuhnya kalau dalam suatu pertempuran ya. Berarti eh jelas ya, nomor satu iya mengukur kedalaman laut. Untuk mempertinggi frekuensi enggak ya. Pantulan enggak. Memperbesar amplitude bunyi juga enggak. Berarti jawabannya adalah satu dan tiga. Iya ya, kita balik lagi ya ke soal ini. Nah, kita berikutnya akan nonton penjelasan bunyi pantul ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep pemantulan bunyi. Nah, bunyi itu kan merupakan gelombang. Nah, semua gelombang itu ya bisa dipantulin ya. Oke, tadi di awal kita udah ngomongin ya tentang gelombang itu. Nah, untuk mengerti konsep pemantulan, kita harus ingat dulu bahwa kecepatan bunyi itu memiliki kecepatan ya. Kecepatan bunyi di udara berapa coba? Masih ingat berapa kecepatan bunyi di udara? Sekitar 340 meter per second gitu ya. Oke, nggak tepat 340, tapi untuk mudahnya kita menggunakan angka ini dalam perhitungan, oke? Nah, konsep pemantulan bunyi itu gini. Intinya, kalau bunyi itu menumbuk sesuatu, maka dia akan dipantulkan. Oke, konsep pemantulannya itu serupa dengan konsep pemantulan pada gelombang-gelombang secara umum gitu ya. Jadi, sudut datang dengan sudut pantulnya itu harus sama. Jadi kalau ini sudut datang, jadi ini misalkan gini deh, biar lebih jelas. Oke, aku bikin yang lurus dulu ya. Set. Nah, jadi dia lurus. Kemudian sudut datangnya begini nih, tak, gitu ya. Nah, sudut pantulnya juga harus sama. Nah, jadi nggak boleh berbeda. Sudut di sini dengan sudut di sini itu harus sama. Sudut datang harus sama dengan sudut pantul. Biasanya sudut datang itu diwakili oleh I, kemudian sudut pantul itu diwakili oleh R. I, R. Oke? Nah, konsep pemantulan bunyi ini sering digunakan untuk mengukur sesuatu. Misalkan kamu berada dalam gua ya. Kamu berada dalam gua, bukan di dalam. Kamu berada di luar gua. Kemudian kau ingin mengukur berapa kedalaman gua ini. Nah,
Yang kamu lakukan tinggal berikan suara di sini. Kamu teriak di sini, tak, gitu ya. Nah, bunyinya ini akan merambat, memantul di dinding goa. Kemudian dia akan memantul lagi gitu, balik lagi. Secara sederhana kita bisa gambarkan gini ya. Tak, mantul, tak gitu. Oke. Nah, misalkan masih ingat ya, kecepatan bunyi di udara itu sekitar 340 meter per second. Nah, misalkan selang waktu antara kamu berteriak dan kamu mendengarkan lagi itu misalkan 2 detik. Nah, pertanyaannya berapa jarak dari sini ke sini? Berapa kedalaman gua? Oke, kalau kedalaman gua itu S, maka kita ingat ya bahwa S per T itu adalah V ya. Oke, konsep ini ya, konsep kelajuan. Konsep kelajuan. Oke, jadi karena kecepatan udara adalah 340 meter per second, maka S-nya ini bisa kita cari dengan apa? S itu adalah V dikalikan dengan T. V-nya itu adalah berapa? 340. Nah, T-nya berapa? Oke, kalau kamu bilang 2, salah. Bukan 2. Coba kamu pikir. Dari sini ke sini, itu 2. Jadi, ketika kamu menghitung 2 detik, itu sebenarnya udah bolak-balik ya. Nah, kalau kesininya doang itu berapa detik? Iya, 1 detik. Kenapa kamu ngukur kesininya doang? Iya, karena kita cuma mengukur berapa lama dia berapa jarak dari sini ke sini gitu ya. Bukan mengukur bolak-balik gitu. Jadi cuma ambil satu aja. Berarti jaraknya adalah 340. Satuannya apa coba? Ayo, tadi satuan kecepatannya meter per second. Satuan waktunya adalah second atau detik. Berarti satuan jaraknya adalah meter gitu ya. Oke, konsep pemantulan bunyi ini sering juga dipakai untuk navigasi misalkan. Sorry, maksudnya di kapal laut. Kapal laut itu kan sering berlayar gitu ya. Ketika dia berlayar, seandainya dia ingin tahu berapa sih kedalaman air lautnya ini, apa yang dilakukan oleh perahu ini? Iya, dia tinggal mengirimkan sinyal ke bawah, tuk gitu ya, mengirimkan sinyal ke bawah. Kemudian sinyalnya ini akan dipantulkan lagi. Nah, sinyal bunyi yang dipantulkan itu bisa diukur di sini. Oh, berapa detik bolak-baliknya gitu ya. Kemudian dicatat sama dia. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan, oh kira-kira jarak ke bawahnya berapa gitu. Oke? Ya, kayak gitu ya. Ketika perahu itu melihat, wah ini terlalu dangkal nih. Nah, bisa jadi dia lebih berhati-hati ketika terlalu dangkal karena bisa karam apa segala macam gitu ya.